Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang data pengamatan, fungsi permintaan dan grafiknya, fungsi penawaran dan grafiknya, keseimbangan pasar dan grafiknya, elastisitas, dan kesimpulan. Nah, kami memilih salah satu produk yang sudah banyak terdapat di pasaran, yaitu kacang tanah. Jenisnya yaitu kacang tanah lokal. yang berlokasikan di Pasar Besar Lumajang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidul Akbar, absen 22. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Ardia Syarani, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Pinky Marlani Putri Raharjo, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang data penjualan. Berdasarkan hasil wawancara kami yang berlokasi di Pasar Besar Lumajang, kami memilih salah satu objek yaitu kacang tanah lokal. Kami memilih salah satu penjual kacang tanah lokal yaitu yang bernama Bu Nur. Bu Nur menjual kacang tanah lokal dengan harga normal 25.000 per kilo. Yang ditawarkan Bu Nur sebanyak 1.050 kilo, tetapi yang terjual 350 kilo. Ketika harga naik dari 25.000 per kilo ke 27.000 per kilo, yang ditawarkan Bu Nur juga ikut naik, yaitu 1.050 kilo ke 1.190 kilo. Tetapi yang terjual menurun menjadi 300. Dari data permintaan dan tawaran tersebut, data penawarannya sudah sesuai dengan hukum penawarannya, yaitu ketika harga naik dari 25.000 per kilo ke 27.000 per kilo, yang ditawarkan Bu Nur juga ikut naik dari 1.050 kilo ke 1.190 kilo. Dan data permintaannya sudah sesuai dengan hukum permintaannya, yaitu ketika harga normal 25.000 per kilo, permintaannya atau yang terjual menjadi 350 kilo. Sedangkan ketika harga naik dari 25.000 ke 27.000 per kilo, permintaannya menurun dari 350 ke 300, menurun sebanyak 50 kilo. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan, sebelum membuat kurva permintaan, kita harus menentukan dulu fungsi dari permintaan. Di mana data dari fungsi permintaan ini didapatkan dari data yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu P adalah harga dan Q adalah permintaan. Nah, rumus mencari fungsi permintaan adalah P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. Lalu tinggal kita masukkan data ke dalam rumus, yaitu P. P ini turun karena P dan Q adalah data yang akan kita cari. Untuk P1 kita mengambil dari harga sebelum terjadinya kenaikan atau harga normal, yaitu 25.000 per P2 didapatkan dari harga setelah terjadinya kenaikan, yaitu 27.000. Sehingga P1 dikurangi P2 dikurangi P1 sama dengan 27.000 dikurangi 25.000. Kalau untuk Q, ini tetap turun karena Q ini yang akan kita cari. P1 dihasilkan dari permintaan pertama sebelum terjadinya kenaikan harga, yaitu 350.000. Lalu kedua didapatkan dari data setelah terjadinya kenaikan harga. Data permintaan setelah terjadinya kenaikan harga yaitu 300. Sehingga I2 dikurangi 1 sama dengan 300 dikurangi 350. Lalu tinggal kita hitung saja. Untuk P dikurangi 25.000 ini kan tidak bisa dilakukan pengoperasian, sehingga mereka berdua turun. I dikurangi 350 juga seperti itu. Jadi mereka berdua turun. Nah, untuk 27.000 dikurangi 25.000, ini langsung kita kurangi saja. Hasilnya adalah 2.000. Lalu 300 dikurangi 350, hasilnya adalah negatif 50. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita perlu untuk melakukan perkalian silang, yaitu negatif 50 dikali B, hasilnya negatif 50B. Lalu negatif 50 dikali negatif 25.000. Kalian harus ingat, kalau negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi negatif 50 dikali negatif 25.000, hasilnya plus 1.250.000. Berlaku juga untuk bagian I, yaitu
2000 dikali hasilnya 2000 dikali 350 hasilnya negatif 700. Karena 350 adalah bilangan negatif dan 2000 adalah bilangan positif. Setelah seperti ini, kita akan mencari P-nya dulu. Sehingga yang 1.250 kita pindah luas ke arah kanan, yaitu negatif 50P sama dengan 2000 dikurangi 700.000 dikurangi 1.250.000. Kenapa ini dari positif menjadi negatif? Karena pindah luas. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pengoperasian terhadap kedua ini, yaitu negatif 700.000 dikurangi 1.250.000. Sehingga negatif 50 sama dengan 2000 min 1.950.000. Lalu data ini kan kita hanya mencari P-nya saja. Jadi embel-embel negatif 60 ini harus dibuang. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membagi seluruh bilangan yang ada di sini dengan negatif 50. Yaitu 2000 I dibagi negatif 50 artinya negatif 40. Dan negatif 1.950.000 dibagi negatif 50 hasilnya adalah plus 39.000. Ini adalah fungsi permintaan P yang pertama. Setelah itu kita harus mencari I-nya. Cara mencari I-nya juga sama. Langsung saya cepatkan saja dari data ini. Kita terus lagi yaitu negatif 60P ditambah 1.250.000 sama dengan 2000 dikurangi 700.000. Lalu karena yang akan kita cari itu I, maka yang pindah luas adalah nilai negatif 700.000 itu pindah ke arah I. Sehingga negatif 50P ditambah 1.250.000 ditambah 700.000 sama dengan 2000. Nah, ini 1.250.000 ditambah 700.000 kan sudah bisa dioperasikan, langsung dioperasikan saja. Jadi negatif 50P ditambah 1.950.000 sama dengan 2000. Lalu untuk mencari I-nya sama, kita harus membagi seluruh bilangan yang ada pada persamaan ini, yaitu 2000 dibagi 2000 punya I 1.950.000 dibagi 2000 punya 975 dan negatif 50 dibagi 2000 hasilnya adalah negatif 0,025. Ini adalah persamaan I. Setelah itu kita akan membuat kurva dari permintaan. Kita ambil satu persamaan yang menurut kita mudah untuk dioperasikan. Untuk kita akan ambil yaitu P sama dengan negatif 50 I ditambah 39 I. Kita masukkan ini. Permisalan P sama dengan 0. Maka yang kita cari adalah I-nya. Yaitu P sama dengan negatif 40 I ditambah 39 I. P-nya diganti dengan angka 0 sama dengan negatif 40 I ditambah 39 I. Lalu ini pindah luas. Jadi 40 I sama dengan 39 I. Berasal dari 39 dibagi dengan 40, yaitu artinya 970. Sehingga titik koordinatnya jika P adalah 0, maka I-nya 975. Lalu untuk mencari T, jika permisalan I adalah 0, maka P sama dengan negatif 40 I ditambah 39. P sama dengan negatif 40 kali 0, karena I-nya ini berubah menjadi 0. Tambah 39. Nah, kita kan tahu dalam matematika semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan menjadi 0. Sehingga P sama dengan 39. Setelah itu kita tinggal memasukkan kedua titik koordinat ini ke dalam kurva. Yang lebih vertikal adalah P dan yang horizontal adalah Q. Jangan sampai terbalik. Untuk P ini right dan Q adalah 1. Ini kan P-nya 0, I-nya 975. Kalau yang ini I-nya 0,
kuantitas dari permintaan. Nah, sedangkan pada fungsi penawaran, Q itu sebagai kuantitas dari penawaran. Jadi kita langsung masukkan P min P1, harga 1. Jadi harga sebelum naik atau sebelum perubahan 25.000 per P2 min P1. P2 ini adalah harga setelah naik, mengalami kenaikan 27.000 min harga yang pertama 25.000 sama dengan I min P1. Kuantitas yang pertama yaitu pada harga 25.000 ini harga barang yang ditawarkan sejumlah 1.050 per Q2 min Q1. Pada harga 27.000 ini barang yang ditawarkan sebanyak 1.190. Nah, jadi 1.190 dikurangi 1.050. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Pengurangan yang ada di bawah ini P min 26.000 per 2.000. 27.000 dikurangi 25.000 sama dengan 2.000 sama dengan I min 1.050 per 1.190 dikurangi 1.050 menghasilkan 140. Nah, setelah disederhanakan kita kali silang P min 25.000 dikali 140. P kali 140 P min 25.000 dikali 140 jadi min 3.500 sama dengan kita kalikan silang. Jadi 2.000 dikali I min 1.050 menghasilkan 2.000 I min 2.000 dikali min 1.050 jadi 2.100.000. Kita segera setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita memindah luaskan 3.500 ini ke ruas sebelah kanan untuk kita mencari nilai P atau price sehingga memperoleh 2.000 I min 2.100.000 plus 3.500.000. 140 P sama dengan 2.000 I plus 1.400.000. Jadi 1.400.000 ini dihasilkan dari pengurangan dari pembagian dari ini. Setelah itu kita akan membagi semua persamaan ini dengan 140. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai P. Jadi ini untuk nilai price penawarannya PS atau tingkat PS itu 14,3 I plus 10.000. Nah, kita akan menghasilkan persamaan P-nya, PS-nya. Selanjutnya untuk kita mencari PS. Untuk mencari PS, kita menggunakan persamaan ini dari ini. Kita akan mensubstitusikan dalam sini.
ini kita tulis ulang 140p min 3.500.000 sama dengan 2000 pi min 2.100.000. Setelah itu kita akan memindah ruaskan min 2.100.000 ke ruas kiri untuk menghasilkan pi-nya, sehingga dapat diperoleh 140p min 3.500.000 plus 2.100.000 sama dengan 2000 pi. Lalu menghasilkan 140p min 1.400.000 sama dengan 2000 pi. Sehingga fungsi dari Q, I, S itu 0,07p min 700. Nah, kita kan sudah memperoleh fungsi dari P dan Q. Lalu kita akan membuat kurva penawaran. Jadi langkah yang pertama yaitu kita misalkan P-nya sama dengan 0. Nah, ini P sama dengan 0. Kita akan menghitung dari salah satu persamaan dari P atau Q. Jadi saya akan menggunakan persamaan dari P. Nah, kita tahu bahwa persamaan P ini sama dengan 14,3 Q plus 10.000. Jadi kita misalkan P sama dengan 0. 0 sama dengan 14,3 Q plus 10.000. Sehingga kita akan memindah-ruaskan 14,3 Q ini ke dalam ruas kiri. Sehingga min 14,3 Q sama dengan 10.000. Q sama dengan 10.000 per min 14,3. Karena ini min 14,3 ini kita bagi dengan 10.000. Oh, enggak, salah. 10.000 ini kita bagikan dengan min 14,3 agar memperoleh nilai Q-nya. Nah, jadi kita telah menemukan Q sama dengan min 699,3. Jadi selanjutnya kita akan memisalkan jika Q sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan yang sama dari P sama dengan 14,3 Q plus 10.000. Jadi kita misalkan Q sama dengan 0. Kita masukkan Q, kita misalkan 0. Sehingga memperoleh nilai P sama dengan 10.000. Sehingga kita memperoleh titik. Jika P sama dengan 0, maka I-nya min 699,3. Sehingga memperoleh titik 0, min 699,3. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya itu bernilai 10.000. Sehingga memperoleh titik 10.000,0. Setelah itu kita akan memasukkan ke dalam kurva. Jika P sama dengan 0, maka kuantitasnya min 699,3. Jadi Q-nya ada di min 699,3. Nah, sedangkan kalau Q-nya 0, maka price-nya adalah 10.000. Nah, jadi kita mengetahui bahwa Q-nya itu ada di garis horizontal, sedangkan P-nya ini adalah garis vertikal yang lurus. Nah, kita akan memasukkan P-nya ini adalah 10.000. Sehingga kita akan menarik garis lurus sehingga menjadikan kurva penawaran yang seperti ini.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar, yaitu memakai rumus PD sama dengan PS. PD adalah permintaan, PS adalah penawaran. PD negatif 40 Q tambah 39.000 sama dengan PS 14,3 I tambah 10.000. Kemudian kita kelompokkan dengan sendiri, yaitu 39.000 dikurangi 10.000, hasilnya 29.000. 14,3 Q tambah 40 Q, hasilnya yaitu 54,3. Untuk kita mencari nilai Q, kita bagi dengan 29.000 dibagi 54,3, yaitu hasil dari Q 534. Kemudian untuk kita mencari nilai B, kita memakai rumus BD sama dengan negatif 40 Q tambah 39.000. Kemudian Q digantikan dengan hasil 534, negatif 40 dikali 534 ditambah 39.000. Hasil P yaitu 17.640. Kemudian kita memasuki kurva keseimbangan. Kurva keseimbangan didapatkan dari grafik permintaan dan penawaran. Kemudian akan mendapatkan titik potong dari kedua garis, yaitu P 17.640, I 534. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas adalah sebuah ukuran seberapa besar kepekaan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, inelastis sempurna. Jika elastis sama dengan 0 termasuk inelastis sempurna. Yang kedua, jika elastis lebih dari 0 tetapi kurang dari 1 termasuk inelastis. Yang ketiga, jika elastis sama dengan 1 termasuk elastis uniter. Dan yang keempat, jika elastis lebih dari 1 termasuk elastis. Yang terakhir, jika elastis tak terhingga termasuk elastis sempurna. Rumus elastisitas yaitu delta Q per delta P dikali harga awal per kuantitas awal. Pertama saya akan menunjukkan tentang elastisitasnya permintaan. Delta Q ini selisih dari Q1 dan Q2 permintaan. Jadi selisihnya 50. Dan delta P ini selisih dari P1 dan P2, selisih 2000. Dikali harga awalnya 25.000 per kuantitas awalnya 350.000. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Jika 5 kali 25 hasilnya 125 dan 2 dikali 35 hasilnya 70. 125 dibagi 70 hasilnya 1,7. Jadi elastis permintaannya lebih dari 1 termasuk elastis. Dan yang kedua saya akan menunjukkan tentang elastis penawarannya. Delta Q-nya selisih dari data penawarannya Q1 dan Q2, 150 dan 190. Selisihnya adalah 150. Dan delta P-nya selisih dari P1 dan P2 yaitu 2000. Kemudian harga awalnya 25.000 dan kuantitas awalnya 1050. Kita coba terlebih dahulu. Kita sederhanakan. 14 kali 25 hasilnya 350 dan 2 kali 105 hasilnya 210. Kita bagi 350 bagi 210 hasilnya adalah 1,6. Jadi elastis penawarannya lebih dari 1 termasuk elastis. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan di Pasar Besar Lumajang, kami mendapatkan data bahwa produk yang kami teliti yaitu kacang tanah termasuk pasar pesaing sempurna karena di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dan juga harga tidak ditentukan oleh penjualnya, melainkan mengikuti harga pasar. Sekian, terima kasih.